Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat fisik dan sehat mental juga. Karena masih dalam kondisi pandemi, Bu Azizah ingatkan sekali lagi mengenai 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Ingat nak, neng omah tetap sekolah-sekolah, tapi neng omah jangan lupa ya. Kali ini Bu Azizah mau membahas mengenai kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Nah, dalam sebuah laman Bu Azizah kutip, beliau menerangkan mengenai kebahagiaan versinya Imam Al-Ghazali ya. Nanti Bu Azizah sertakan linknya di bawah. Dalam laman tersebut dijelaskan mengenai kebahagiaan versinya Imam Al-Ghazali itu apa. Beliau mengutip dari bukunya Imam Al-Ghazali tentunya dengan judul Kimiawi As-Sa'adah, Kimiawi As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Nah, beliau Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai apa sih kebahagiaan itu, bagaimana sih cara memperolehnya, dan hakikat yang sebenarnya dari kebahagiaan itu tuh sendiri itu apa. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, bagaimanapun juga kesehatan mental akan sangat mempengaruhi kita, ya nggak sih? Ya, jadi selain kita menjaga fisik kita dengan berolahraga, dengan berkegiatan, kita juga harus bisa menjaga mental kita dengan merasa bahagia. Nah, mari kita coba mempraktekkan kebahagiaan versinya Imam Ghazali itu apa sih? Beliau menjelaskan bahwa dalam filsafat Islam, tujuan tertinggi perjuangan manusia adalah kebahagiaan, yaitu transformasi manusia kepada pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini yang kemudian pada akhirnya disebut dengan kebahagiaan versinya Imam Al-Ghazali. Jadi beliau menjelaskan, kita bahagia adalah ketika kita bisa dekat dan kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah atau kepada Tuhan, seperti itu. Selanjutnya beliau menjelaskan untuk dapat mengetahui bagaimana sih Tuhan, di mana sih Tuhan, maka sebelumnya manusia harus mengetahui sifat-sifat malaikatnya. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kita tahu atau kita punya sifat-sifat dari malaikatnya, seperti itu. Tapi sebelum pada tahap kita mengenal atau kita mempunyai sifat-sifat dari malaikat, yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Diri kita terdiri dari apa? Badan dan hati. Seperti itu. Untuk memahami mengenai hati, kata Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan sebagai spiritual heart, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Apa itu? Langkah yang pertama adalah mengetahui eksistensi atau keberadaan hati. Hati kita di mana? Letaknya di mana? Isinya apa? Apa yang ada di dalam hati kita? Apa saja yang harus kita masukkan ke dalam hati? Mana yang tidak, dan sebagainya. Kedua, tahu sifat yang sejati. Karena pada dasarnya hati bekerja untuk mencapai kebahagiaan melalui kehadiran ilahi. Pada dasarnya hati kita itu menunjukkan kita bahwasanya Allah itu Esa, bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Tuhan itu adalah pemilik semesta dan sebagainya. Langkah ketiga adalah paham bahwa manusia dapat diibaratkan sebagai sebuah kerajaan. Jika manusia ini diibaratkan sebuah kerajaan, maka anggota badan serta organ tubuh lainnya merupakan pekerja. Lalu nafsu dijadikan pemungut pajak, amarah atau marah sebagai polisi, intelektual adalah perdana menteri, dan hati adalah raja. Jadi ketika kita mengibaratkan amarah sebagai polisi, nafsu sebagai pemungut pajak, intelektual atau kecerdasan sebagai perdana menteri, maka hati kita itu adalah raja. Jadi tubuh kita itu bisa diibaratkan sebuah kerajaan, seperti itu. Pada akhirnya hati atau yang kita jadikan sebagai raja tersebut dapat berjalan, dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya ketika dia mendapatkan nasihat dari intelektual atau kecerdasan. Kemudian kalau sudah menjadikan perdana menteri, menjadikan intelektual sebagai perdana menterinya, maka amarah yang kita jadikan polisi, nafsu yang kita jadikan pemungut pajak akan dapat terkontrol. Lalu pada akhirnya adalah bahagia, seperti itu. Kita bayangkan saja bila intelektual diibaratkan, yang tadi kita ibaratkan sebagai perdana menteri, kemudian dikuasai oleh nafsu dan amarah, apa yang akan terjadi? Justru amarah dan nafsu tidak akan dapat terkontrol.
Apa yang akan terjadi ketika amarah dan nafsu tidak akan terkontrol? Maka hati yang dikuasai. Hati dikuasai oleh amarah, hati dikuasai oleh nafsu. Kita mudah tersulut emosi, kita mudah untuk menjustis orang, kita mudah untuk merendahkan orang dan sebagainya. Langkah keempat apa? Yaitu tahu karakter dari fungsi kerajaan. Jika diri kita ibaratkan sebuah kerajaan, maka kita harus tahu karakter dari kerajaan itu apa. Apa sih karakter dari diri kita, dari hati kita, dari apa yang ada dalam diri kita, semuanya ini apa? Karakternya seperti apa? Seperti itu. Nafsu dan marah adalah bahan bakar untuk badan. Panca indera manusia, mata, telinga, hidung, yang akan menjadi lampu terhadap apa? Intelektual atau kecerdasan. Dan hati yang akan pada akhirnya akan mencapai kebahagiaan adalah hati. Kenapa hati bisa mencapai kebahagiaan? Karena hati menyadari kehadiran ilahi, seperti itu. Jadi ketika kita tahu karakter dari kerajaan, bahwa kita menjadikan nafsu, kita menjadikan amarah sebagai bahan bakar badan kita untuk bergerak. Kita punya amarah, kita punya nafsu untuk bisa bergerak, lebih maju dan sebagainya. Kita menjadikan panca indera kita, tangan, kaki, telinga sebagai bentuk atau sebagai alat atau sebagai transportasi kita untuk mencari ilmu, mencari kecerdasan, mencari keintelektualan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar ilmu dan sebagainya. Maka yang kita capai adalah kebahagiaan. Seperti itu. Hati kita lebih mengenal Allah. Kita dari mata kita belajar mengenai Allah. Kita bisa melihat ciptaannya. Kita bisa mendengar kuasa-kuasanya dan sebagainya. Terakhir atau langkah kelima, yakni memahami hubungan di antara karakter-karakter dalam kerajaan. Ada banyak karakter yang ada dalam diri kita, ya kan? Ada banyak sekali karakter yang ada dalam diri kita. Nah, kita paham hubungan di antara karakter-karakter tersebut dan dapat mengontrol yang tidak baik dengan karakter yang baik. Jadi ada karakter yang baik dan ada karakter yang baik. Karakter yang tidak baik dengan karakter yang baik. Kalau karakter yang baik kita sebut angel karakter. Kalau karakter yang tidak baik kita sebut apa namanya? Bad angel ya, bad angel karakter. Nah, karakter terdiri dari banyak hal. Boza akan menyebutkan beberapa ya, yang bisa kita jelaskan, yaitu mengenai karakter predator. Apa sih karakter predator itu? Yaitu mencari kebahagiaan melalui amarah. Karakter binatang kayak gimana? Yang mencari kebahagiaan melalui makanan atau kita bisa sebut sebagai bestial. Terus karakter setan atau demonik, yaitu mencari kebahagiaan melalui penipuan. Dan karakter malaikat adalah mencari kebahagiaan melalui kontemplasi atau renungan dan kehadiran ilahi, seperti itu. Jadi ada beberapa karakter yang ada dalam diri kita yang kemudian kita harus bisa memahami satu dengan yang lain. Ada beberapa karakter nih, kita paham karakter ini untuk apa, karakter ini seperti apa dan sebagainya. Nah, kualitas dari pengetahuan dikumpulkan oleh hati dari membuka dua pintu. Yang pertama adalah sains dan seni, dan yang kedua adalah pintu surga atau pengenalan mengenai kehidupan akhirat. Seperti itu. Untuk mencapai inspirasi yang sejati, manusia harus membuka pintu hati dan membuang hal-hal negatif yang ada dalam hati kita. Dengan merenung, agar apa? Agar ilmu pengetahuan dapat mengalir. Jika hati diibaratkan sebuah sumur, maka pengetahuan adalah airnya. Jiwa yang bersih, pengetahuan mencapai kebahagiaan dapat dicapai, dan kita akan menjadi orang yang bijak. Seperti itu. Kita tidak diciptakan sembarangan atau dengan main-main. Allah atau Tuhan menciptakan kita dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan yang mulia. Meskipun manusia bukan bagian dari sebuah kekekalan, tetapi akan hidup selamanya. Meski jasadnya rapuh dan melebur dengan bumi, tapi ruhnya mulia dan bersifat ilahi. Melalui tempat yang zuhud, manusia disucikan dari nafsu jasmani dan tidak menjadi budak nafsu, yang akhirnya dapat mencapai sifat-sifat malaikat. Manusia atau kita dapat menemukan surga dalam perenungan tentang kehidupan yang abadi. Seperti itu pesan dari Imam Ghazali. Tujuan dari bahagia kita adalah pengabdian sepenuhnya terhadap Allah. Dan sebelum kita mencapai itu, kita harus mengenal sifat-sifat malaikat. Dengan sifat-sifat malaikat kita mengenal diri kita lebih, seperti itu. Jadi tadi tahapannya apa? Yang pertama adalah mengenal diri. Untuk apa? Untuk mengenal sifat-sifat
malaikat. Dari sifat-sifat malaikat tadi kita mengenal Allah, bagaimana Allah, sifat Allah dan sebagainya. Dari situ kita akan mencapai bahagia. Pada akhirnya bahagia itu adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, kita mensyukuri bahwa Allah memberikan kita hidup, memberikan kita nafas setiap hari, kita masih diberi umur sampai detik ini, kita masih diberi saat bisa bertemu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Maka sudahkah hari ini bersyukur? Mari kita bersyukur bersama. Semoga kita berharap pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali, bertatap muka langsung ya. Agar apa? Agar kita bisa lebih mengenal, agar kita bisa saling berbagi, agar kita bisa saling bertukar informasi. Apapun itu, semoga ketika kalian sekarang di rumah, kalian memang belajar dengan baik. Kalian mungkin lebih bisa memaknai waktu karena ternyata di rumah terus sangat membosankan. Maka dulu ketika kalian bisa keluar, kalian ngerasakan bagaimana di luar dan sebagainya. Pembelajaran untuk kita, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Demikian yang bisa Bu Azizah jelaskan mengenai kebahagiaan. Semoga kita bisa mencapai kebahagiaan kita masing-masing. Juga kita bisa memperoleh kebahagiaan di antara lingkungan-lingkungan kita. Demikian Bu Azizah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.